Dia bilang rekening Maria Teresia Amanda lagi rusak. Mana ada rekening rusak? Lagi rusak. Jadi ditransfernya ke saya aja. Dan ketika aku lagi sakit tuh, aku harus balesin orang yang marah-marah. Aku harus ganti rugi. Bayangin ya, uang nggak dapet, tapi aku harus keluar lagi produk untuk tetap ngirim ke orang itu. Sedikit demi sedikit gitu. Recovery. Dia bantu aku. Ketika aku nggak bisa banyak kerjain, karena jangan pernah menyerah. Karena untuk menggapai mimpi itu pasti banyak banget batu sandungannya, itu banyak. Ketika kita menyerah udah habis aja, habis gitu. Kita nggak bisa meraih mimpi itu. Gitu. Tapi ketika kita nggak menyerah, pasti Tuhan akan kasih jalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, special edisi Kartini sudah kami hadirkan sosok wanita yang luar biasa. Ini merupakan Kartini modern Indonesia, Mbak Amanda Hartanto. Halo. Hai. Thank you sudah making the time untuk hadir di sini. Aku yang terima kasih banyak sudah diundang untuk hadir di sini. Wah, sama-sama. Apalagi nih kita ngomongin bulan April, pasti kan identik dengan bulannya Kartini. Iya. Ya kan, apalagi di minggu ini juga nanti kita akan merayakan Hari Kartini 21 April. Ya, dan hari ini Mbak Amanda udah tampil. Wow, ini anggun, cantik, luar biasa. Bukan hanya sosoknya yang anggun dan cantik ya, tapi karya-karya juga anggun dan cantik, merepresent sosoknya juga. Terima kasih. Nah, ini by the way ini desain sendiri ya batiknya ya? Ya. Oke. Jadi Mbak Amanda ini desainer, bukan hanya mendesain gaun atau baju saja, tapi bahkan batiknya juga didesain sendiri. Ya, betul. Oke. Gimana nih awal mulanya tertarik untuk terjun ke dunia industri kreatif dan khususnya mendesain gaun dan juga mendesain batik? Awal mulanya ya. Jadi dari awal itu sebetulnya pada saat aku mau masuk kuliah S1, itu dulu memang aku dari kecil suka gambar kayak gitu segala macam. Terus akhirnya pengen banget bercita-cita untuk masuk ke ITB. ITB kan susah ya untuk masuk sana gitu ya. Negeri bagus, terus pengen banget masuk seni rupa gitu. Sampai pada suatu saat waktu SMA pokoknya bertekad kalau sampai aku nggak masuk ke FSRD, ke jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, ya udah aku nggak akan mau kuliah sampai aku bisa masuk sana. Saking pengennya ngebutnya kayak gitu. Nggak mau tuh kayak orang-orang yang ya udah nggak masuk sini, udah deh pokoknya masuk mana aja yang penting kuliah gitu. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Dan untungnya sih orang tua aku mendukung seperti itu gitu ya. Udah gitu, kalau kamu mau nyak sana oke gitu. Terus akhirnya tes, masuklah ke Kria ITB. Kria itu craft. Jurusan craft gitu. Nah, Kria sendiri dibagi dua, ada Kria tekstil sama keramik pada waktu itu. Sebenarnya ada logam juga, tapi kebetulan di sana nggak ada. Udah, lalu akhirnya tes masuk ITB ya dengan beratus-ratus ribu orang gitu ya. Puji Tuhannya masuk. Puji Tuhannya masuk ke jurusan yang emang benar-benar dipengenin gitu. Itu suatu anugerah banget gitu ya buat aku gitu ya. Udah terus kuliahlah di situ sampai pada ada mata kuliah batik pada waktu itu. Mata kuliah batik. Tingkat berapa tuh berarti? Tingkat berapa ya? Tingkat 3 ya, hampir semester akhir, 1 semester sebelum kolokium dan tugas akhir. Oke. Sampai pada kuliah batik itu aku D nilainya. Oh iya. Kok bisa? Kenapa D? Nggak suka. Oke. Nggak suka. Terus aduh gimana sih nih, aku nggak bisa gitu loh. Padahal ini bagus nih, kain batiknya tuh bagus, aku tuh suka, cuman kenapa ya aku nggak bisa membatik gitu. Jelek banget sebenarnya nilainya D. Tapi aku ya akhirnya mengulang kan. D, yaudah kalau mau bagus mengulang, sebenarnya enggak juga nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya
suatu hari dipertemukanlah aku sama kuliah kerja lapangan ya, kuliah kerja nyata gitu. Dapatlah ada salah satu brand batik yang sekarang udah terkenal juga gitu. Aku dapat magang di sana gitu. Itu entah suatu kebetulan atau entah apa gitu ya, tapi aku mensyukuri jalan gitu Tuhan ya. Ya jalan Tuhan gitu. Oke. Di situ aku baru menemukan dan banyak banget belajar yang namanya batik itu apa, teknik batik itu apa gitu, dan akhirnya aku benar-benar mempelajari gitu di situ sampai akhirnya aku bisa membuat suatu karya dari kuliah kerja nyata tersebut tuh benar-benar bagus gitu ya, gitu, nggak cuman asal-asalan gitu. Oke, jadi mata kuliah batik dapatnya D, ya, dan akhirnya punya kesempatan untuk magangnya mungkin di tempat perusahaan batik ternama, ya, tapi justru disitulah menjadi titik awal perjalanan jatuh cinta ke dunia batik. Iya, betul. Dari situ aku belajar banyak teknik batik ya, karena di sana aku magang sebagai desainer batik, jadinya mau nggak mau kan aku kan tekstil. Jadi banyak banget. Aku langsung terjun gitu ke pembatik gitu, membatik sendiri, milih cap, bikin motif, tulis dan lain sebagainya, mewarnai, mencelup gitu. Semua teknik aku pelajari gitu sampai akhirnya pada waktu itu pemiliknya berkata bahwa kamu habis magang nanti langsung masuk kerja di sini aja ya, gitu. Habis lulus gitu ya. Wow, gitu kan suatu privilege banget gitu buat aku yang pada waktu itu masih mahasiswa. Teman-temanku semua masih takut gitu mau kerja di mana, aku udah dapet nih tempat kerja gitu. Ya udah, terus akhirnya dari situ aku semangat bikin batik banyak dan lain sebagainya. Hasil kuliah kerja nyataku waktu itu bagus banget, A. Wow. Dan itunya batik gitu kan. Iya. Gitu ya. Udah. Terus dari situ akhirnya tahun berikutnya tugas akhir. Nah, tugas akhir itu malah dosenku bilang kamu harus ngambil batik karena kamu harus explore lebih banyak lagi, kata dia gitu, karena karya kamu nih bagus-bagus, kata dosennya waktu itu. Tapi aku merasa masa sih gitu. Nah pada saat itu ketika aku masih kuliah dan aku akhirnya jadi sering membatik kan, jadi sering bikin batik sendiri, apa sendiri, dan kainnya itu aku jual satu persatu. Pas lagi masih kuliah nih sebenarnya. Masih kuliah. Aku jual kemana? Jual ke teman-teman mamaku, jual ke teman-teman papaku, gitu. Terus ibu-ibu di gereja kayak gitu, benar-benar literally seperti itu. Dan kayak bawa koper nih ke gereja ya, itu gelar kain-kain gitu. Nanti diserbu tuh sama ibu-ibu ya kan. Itu benar-benar terjadi gitu. Di Bandung gitu ya. Di Bandung pada waktu itu gitu. Di Bandung harganya tuh lumayan murah ya, untuk saat ini tuh murah banget gitu. Tapi dari hasil itu tuh aku bisa jajan sendiri, aku bisa buat bikin batik lagi gitu. Terus bisa seneng lah pokoknya. Dan ada kebanggaan tersendiri loh. Ini kan hasil karya dijual ternyata laku kan. Iya gitu, dan laku gitu. Kok banyak orang yang mau gitu. Apa iya batik aku ini benar-benar bagus atau apa, itu masih belum pede sih, nggak pede. Aku selalu nggak mau merasa puas gitu, harus selalu banyak belajar gitu. Udah, terus pada akhirnya masuk ke tugas akhir, dibimbing sama dosenku untuk kamu harus dengan tema eksplorasi teknik batik. Jadi kan batik itu sendiri kan sebenarnya adalah sebuah teknik ya, bukan kepada motif gitu. Teknik di mana kita membuat suatu motif pada kain dengan menggunakan canting dan malam. Jadi banyak orang-orang yang suka, kadang orang awam yang nggak ngerti semua yang bermotif batik itu disebut kain batik, padahal bukan. Semuanya bermotif batik bukan berarti kain batik. Iya, betul. Jadi bedanya apa? Bedanya batik itu sendiri berasal dari kata amba dan titik. Amba itu hamba, titik itu menitik, hamba menitik. Jadi hamba membuat titik-titik motif di satu kain sehingga membentuk satu kesatuan motif yang cantik menggunakan canting dan malam, wax. Jadi batik itu harus ada waxnya. Jadi kalau misalkan kainnya itu bermotif batik tapi dia dengan proses printing, itu namanya bukan batik. Itu tekstil bermotif batik. Karena batik sendiri itu adalah teknik
bukan motifnya gitu. Iya. Dan ada proses yang pastinya panjang dan butuh ketekunan karena itu ya tadi kan hamba menitik gitu. Oke. Wow, that's new. Aku baru tahu meaning. Iya, di balik biasanya kita cuma taunya on surface, pakai batik, padahal kan sebenarnya motifnya aja, printnya ya. Ada sampai orang bilang ini motifnya batik, padahal cuma bunga-bunga aja gitu. Gitu. Tapi memang ya kalau orang awam mungkin memang ada yang nggak tahu gitu prosesnya itu seperti apa gitu. Iya. Makanya suka bilang mahal banget sih gitu, karena prosesnya memang lama dan memang penuh filosofi gitu. Ya, dan berarti akhirnya lulus, dan bukan hanya lulus dengan nilai yang baik, tapi sebenarnya dalam proses menuju lulus itu pun juga sudah buat karya, dan karyanya pun juga sudah terbukti banyak peminatnya berarti pada saat itu ya. Iya. Iya. Ada bedanya nggak sih, kan kalau tadi Mbak Amanda bilang pelajaran secara teorinya pasti kan diajarin nih di mata kuliah. Waktu itu dapat nilai D, tapi begitu di aplikasi di realnya itu bahkan dapat nilainya A. Sebenarnya apa yang membedakan, atau sebenarnya berbeda nggak sih apa yang benar-benar dipelajari secara struktur universitas dan in the real application itu sama atau beda? Kan kalau misalnya berbeda, seberapa bedanya? Sebetulnya kalau di Terlek semua sama ya, sama gitu, bahwa yang diajarin tuh seperti ini gitu, batik adalah ini. Tapi pada kenyataannya, dan aku sendiri adalah tipe orang yang belajar itu harus melakukan. Jadi nggak cuman baca, mencoba mengerti, tapi aku harus terjun, lakukan sendiri. Aku baru ngerti, aku baru bisa begini ya. Dari situ aku baru bisa explore. Tapi kalau kita cuman jadi aku nggak textbook banget orangnya gitu. Kan ada yang orang dengan membaca aja itu dia bisa mengerti, dia bisa memahami gitu. Kalau aku nggak, aku harus mencoba. Aku harus membuat gitu. Ketika membuat, gue tahu ini gue salahnya di sini. Oke, harus bikin lagi yang lebih bagus gitu. Jadi nanti membuat yang kedua, tekniknya aku ganti, harus seperti ini, dan akhirnya explore kan. Nah dari explore itu baru kita ngerti, dan akhirnya bisa explore lagi, dan ternyata sangat luas gitu. Dan ketika aku waktu itu belajar itu, mungkin aku orangnya memang gak suka textbook gitu. Jadi ketika diajarin ini tuh, aduh apa sih ini, boring banget gitu. Gitu benar. Iya, lebih baik langsung ngelakuin aja gitu kan. Aku senang gitu. Iya. Oke. Nah, tapi tidak hanya berhenti belajar dari ITB saja, bahkan bisa lanjut belajar di Thailand. Iya, itu belajar desain juga. Iya, jadi aku dapat ketika itu sudah bekerja di perusahaan yang waktu itu aku magang. Terus nggak lama aku pindah kerja di media, jadi fashion stylist sempat, tapi cuman 2 atau 3 bulan. Akhirnya keterima beasiswa untuk S2 dari ITB juga gitu. Nah keterima beasiswa, terus akhirnya ada pertukaran pelajar ke Bangkok, ke Kasetsart University pada waktu itu gitu. Ya puji Tuhan banget gitu ya. Di sana aku banyak belajar tentang fashion branding dan merchandising. Which is aku ngerasa senang karena wow, kalau misalkan ini mau membangun bisnis itu udah ada nih bekalnya sedikit untuk bikin brandingnya dulu deh yang penting gitu. Untuk skillnya udah adalah sedikit, tinggal dipoles-poles gitu. Ya udah nggak lama kok belajar di Thailand itu, hampir 3 bulan kalau nggak salah. Tapi dari situ banyak banget yang aku bisa dapet, dan aku bersyukur banget gitu bisa dapat kesempatan itu ya. Dari situlah aku setelah lulus di S2 aku membangun brand batik ini. Dan akhirnya terciptalah atau terlahirlah Amanda Hartanto Batik. Iya. Berarti tahun berapa tuh? 2013 akhir, 2014 awal. 2014 awal. Oke. Tapi sebenarnya berarti proses menuju ke sana sudah pernah mencoba, karena saya pernah dengar waktu itu sebenarnya sempat buat bisnis dan akhirnya sempat pernah ditipu. Itu berarti sebelum atau sesudah? Sesudah 2014. Sesudah 2014. Oke. So maybe tell me more about the process akhirnya memutuskan untuk membuat Amanda Hartanto Batik. Ya, jadi prosesnya adalah aku tipe orang yang nggak bisa kerja di tempat orang. Jadi aku nggak bisa kayak di bawah tekanan. Aku pengen belajar untuk harus explore lagi gitu. Jadi pada saat itu akhirnya aku memutuskan dengan modal sedikit gitu ya.
oke, aku putusin untuk membuat brand Amanda Hartanto Batik ini gitu. Modal sedikit dari yang aku jual batik itu gitu. Terus ditambahin sedikit sama orang tua aku, akhirnya aku meluncurkanlah si brand Amanda Hartanto Batik ini. Nggak sendiri, aku ada temanku yang sampai sekarang juga masih bareng sama aku, bantuin gitu. Namanya Dies gitu. Nah, jadi dari situ kita cuma berdua, kemana-mana berdua gitu. Cari kain, cari batik, terus akhirnya meluncurkan satu koleksi sekitar 20 baju lah. Terus kita harus photoshoot juga seadanya. Cari fotografer gratis gitu yang mau barter deh. Kolaborasi barter ya kan. Barter, aku bisa difoto produkku dan aku gratis dari dia gitu. Nah, nggak disangka nggak dinyana gitu. Ketika aku launching itu pertama, wow gitu, dan dalam 2 hari itu satu koleksi habis. 100 pieces lebih. Iya. Lewat apa waktu itu pemasarannya? Waktu itu karena pas ada bazar kebetulan, ada bazar apa ya itu waktu itu ya? Festival Indonesia. Tapi masih offline ya waktu itu jualannya ya? Offline dan udah langsung di Instagram tuh. Dan koleksi Instagram itu udah juga. di Instagram, cuman dari Instagram masih belum ya, followersnya baru ratusan, baru 100, 200 berapa lah gitu. Nah terus akhirnya itu kagetnya ya dalam 2 hari itu ludes abis ya, tinggal sisa-sisa 1-10 biji lah gitu. Wah gila, girang banget kan. Dari situ aku ada modal lagi dong buat ngembangin gitu. Ya udah akhirnya dari situ mulai deh gitu semangat tuh jualan berdua. Dibantuin sama temanku itu. Terus dipanggil ke kantor-kantor tuh. Kebetulan temanku kan ada yang kerja di bank, ada yang kerja di mana, dipanggil. Udah angkut pakai koper. Bener. Angkut pakai koper, terus udah gitu jualan, diacak adul semua, bisa 2 jam situ dia pulang nggak dibeli apa-apa. Cuma nyoba-nyoba browsing. Gitu, ini bagus tapi nggak ada yang dibeli sama sekali. Oke, udah pulang, kita cuman beli kopi dulu deh biar nggak haus-haus amat gitu. Udah saya pulang tanpa hasil di tangan, udah cuman main-main aja gitu. Ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya lama-lama banyak nih yang jual dari Instagram, juga banyak yang beli gitu, sedikit demi sedikit, nggak nyangka di 1 bulan pertama itu omsetnya lumayan, sampai hampir 200 juta lebih di bulan pertama gitu. Dan itu mimpi aku sih, itu aku tulis semuanya di buku bahwa tahun ini aku pengen punya omset lebih dari 100 juta, ditulis gitu. Dan ternyata kejadian gitu. Wah dari situ mulai aku rajin nulis. Rajin nulis mimpi aku, pengen ini, pengen itu, dan semua yang ditulis itu terjadi ternyata gitu. Ya memang mimpi itu harus ditulis, harus diyakini, dijalani. Iya betul. The more you banget. see it, the more it will come true ya kan. Betul, dan itu kejadian sama aku. Banyak banget apa yang aku tulis itu terjadi gitu. Ya udah, terus balik lagi ke AHB. Akhirnya aku bikin lagi koleksi baru, koleksi kedua, koleksi ketiga, sampai akhirnya datanglah ada yang bantuin aku lagi. Aku butuh orang yang untuk membantu lagi gitu. Jadi aku rekrut lagi karyawan gitu. Udah, kebetulan dia teman aku juga, dan kebetulan dia habis di PHK dari kantornya. Udah, terus akhirnya masuklah dia gitu sebagai admin. Gitu. Jadi aku dan Dies itu fokus pada desain, dia sebagai admin kesana kesini. Ya udah, itulah orang yang ternyata akhirnya menipu gitu. Gitu. Bagaimana akhirnya karyawan yang sebenarnya teman sendiri itu bisa menipu dan bahkan hilang sampai ratusan juta? Iya, jadi ceritanya pada waktu itu AHB itu lagi, kalau bisa dibilang di atas, untuk aku itu udah sangat di atas banget gitu ya, puji Tuhan gitu. Puji Tuhan banget, kayak Tuhan mengabulkan semua doa aku, semua yang aku minta itu terkabul gitu. Sampai akhirnya pada waktu itu aku dia udah kerja di aku sekitar 1,5 tahun kalau nggak salah, dan akhirnya aku menikah. Ketika aku menikah itu 1 bulan sebelum aku menikah itu aku terjadi clash sama Dies, temanku, sahabatku udah lama banget itu, karena orang ini ya kasarnya kayak mengadu domba begitulah ya gitu. Tapi terus akhirnya Dies
keluar gitu. Dia nggak sama aku lagi. Gitu. Ya udah, jadi aku hanya berdua sama dia. Lalu aku hamil. Nah, ketika aku hamil itu aku sakit-sakitan karena aku preeklamsia. Preeklamsia, jadi tensinya tinggi terus gitu ketika hamil gitu kan. Dan ketika aku hamil, aku benar-benar nggak bisa bangun, benar-benar di rumah terus dan masuk rumah sakit terus gitu. Harus bed rest ya. Iya, dan jadinya kan AHB-nya nggak ada yang pegang. Jadi akhirnya dia yang pegang. Dia pegang HP dan dia masukin apa? Dia pegang HP, dia yang masukin pesanan, dia yang belanja, apa semua dia tanpa ada pengawasan. Aku percaya sama dia karena oh ya dia orang baik lah gitu, nggak mungkin gitu tuh temen gue kok gitu. Dia orang baik gitu. Ya udah. Dari situ, tapi aku merasa ini kok semakin lama kok semakin susut ya, uangnya kok nggak ada gitu. Dia selalu minta uang tapi kok uang nggak pernah masuk gitu ke rekening gitu. Sampai akhirnya habis sedikit demi sedikit habis gitu. Tapi kok ini penjahit tuh nelponin terus, ini yang punya ini gini, nanya. Kadang suka masih tanya sama aku gitu. Siapa yang pesen? Gak ada yang pesen kok gitu. Sampai pada akhirnya coba aku minta handphone pesanan itu, handphone admin lah. Besok ya katanya gitu. Sekarang aja kata aku gitu. Besok kata dia gitu. Nah setelah itu ternyata setelah HP itu dipegang dia menghilang. Besok gua gak masuk, besok gua gak bisa masuk kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah sejak pegang HP itu aku udah gak enak feeling. Sejak pegang HP itu ternyata ada beberapa orang yang pesanan saya mana? Udah 2 bulan kok pesanannya nggak datang gitu. Mbak, pesanan saya mana ya gitu. Banyak ternyata gitu. Dan itu mungkin jalan Tuhan ketika aku minta kok semua orang pas lagi WhatsApp gitu loh. Ya udah terus, waduh siapa ya? Yang mana ya? Pesanannya apa ya? Gitu. Nggak ada di rekening aku tuh nggak ada uang masuk segitu gitu. Ada yang 6 juta, 3 juta, 10 juta gitu. Dan akhirnya aku panggil print rekening koran kataku gitu, print rekening korannya dia ya, sebenarnya itu rekening dia tapi mau nggak mau karena orang yang itu bilang di transfernya ke rekening itu orang tersebut, dia bilang rekening Maria Teresia Amanda lagi rusak, mana ada rekening rusak, lagi rusak, jadi ditransfernya ke saya aja. Gitu. Dan setelah aku hitung-hitung waktu itu wah down banget ya, udah hamil, sakit-sakitan, ditipu gitu, uang habis, AHB udah di ujung banget, udah di ujung tanduk lah. Kalau bisa dibilang bangkrut itu pada waktu itu udah bangkrut sih. Kalau dan orangnya kan taunya brandnya Amanda Hartanto, ya kan, mesennya di sini kok nggak di-deliver gitu. Itu orang banyak banget yang marah-marah dan ketika aku lagi sakit tuh, aku harus balesin orang yang marah-marah, aku harus ganti rugi. Bayangin ya, uang nggak dapet, tapi aku harus keluar lagi produk untuk tetap ngirim ke orang itu gitu. Bahkan harusnya lebih karena aku udah mengecewakan dia gitu. Karena customers number one gitu kan. Ya udah, dan dia cuman bilang, wah udah nggak tahu deh, laptop diambil, dijual, itu bener-bener. Jadi setelah dihitung semua aku sama suamiku ngitung tuh yang ya hampir 100 jutaan gitu. Udah dari situ aku udah kehilangan namaku jelek di luaran gitu, orang mungkin nggak mau pesen lagi gitu. Word of mouth kan bener-bener powerful banget gitu kan. Ya udahlah aku pasrah aja, yang penting aku sekarang udah mau fokus aja sama bayiku dulu deh gitu. Ya karena itu juga ya aku stres, akhirnya masuk rumah sakit terus gitu, dan akhirnya melahirkanlah di bulan ke-8 karena saking stresnya. Dan itu semua terjadi di proses sebenarnya lagi masih hamil. Dan lagi mau melahirkan. Tahun gitu. Berapa tuh? 2017 itu kehancuran, bisa dibilang itu tahun paling sulit banget ya buat aku gitu. Tapi akhirnya aku juga dapat hadiah dari anakku yang nggak ada, yang sangat yang lahir dengan sempurna. Gitu, iya. Tapi ya saya selalu percaya sih, maksudnya great blessings come with great persecutions kan, maksudnya sometimes ketika kita dihadapkan dalam sesuatu hal yang sangat luar biasa, I know it's not easy karena 2017 juga termasuk salah satu tahun yang sulit buat aku sebenarnya, karena ya again maksudnya in business pasti kan ada yang namanya
penipuan lah, Betul. orang yang dipercaya ternyata melakukan hal-hal yang kita nggak pernah bayangkan dia bakalan punya hati untuk melakukan hal seperti itu dan seterusnya. Ya, tapi you know what, itu ya akan menjadi batu loncatan bahwa Tuhan ingin membawa kita lebih tinggi lagi dan lebih baik lagi dan lebih banyak blessings lagi, dan akan jadi cerita yang suatu saat nanti bisa menguatkan banyak orang juga yang mungkin pernah mengalaminya. Gitu. Blessing in disguise. Blessing in disguise. Okay. So, but the big question is, how do you bounce back? Bagaimana di saat yang seakan-akan semua sudah runtuh, nama baik yang sudah dibangun ternyata dipertanyakan gara-gara banyak orang order tapi ternyata nggak masuk, ya kan? Terus udah gitu juga ada in your private life juga sulit karena lagi melahirkan, udah gitu ditipu teman, hancur dari segi uang juga, dari segi hati. Tapi bagaimana Mbak Amanda bisa menata itu kembali dan bangkit lagi? Satu sih jawabannya, semua karena Tuhan. Karena Tuhan, ya aku jadi kuat ya. Dan untungnya gitu, aku dikasih suami benar-benar yang bisa support aku full gitu ya. Bukan hanya soal materi, tapi soal semuanya gitu. Dia nggak pernah menuntut apapun, dia selalu ada, dia bisa menenangkan aku kapanpun aku. Kalau nggak ada dia mungkin aku udah hancur deh, udah hancur, aku udah masukin tuh orang ke penjara dan lain sebagainya gitu. Tapi untungnya suamiku tuh tipe orang yang bisa berpikir jernih gitu. Kalau aku kan mungkin lebih emosional ya, mungkin aku perempuan juga gitu. Dan aku bisa meredam itu semua gitu. Aku bisa meredam, akhirnya aku bisa tenang dan lain sebagainya. Dukungan dari suamiku, orang tuaku, anakku gitu yang bisa bikin aku kuat gitu ya. Cepet nangis. Ya udah, terus akhirnya berusaha bangkit lagi. Udah ya menata ulang kembali gitu ya. Terus aku coba memperbaiki hubunganku dengan orang-orang yang sebenarnya ini ada apa sih gitu. Aku dan Dies itu kan juga dari dulunya bersahabat, kenapa bisa sampai sekarang tuh udah sama sekali nggak bicara, nggak apapun juga gitu. Padahal aku tahu aku dan dia orang yang baik banget gitu. Aku call lagi dengan keberanian gitu, aku minta maaf apa semua gitu. Terus akhirnya ternyata dia juga kesulitan gitu. Ya kita nggak bareng tuh, dia kesulitan, aku kesulitan gitu. Udah. Dan akhirnya kita ketemu, ngobrol dan membicarakan, akhirnya aku mau bareng Mbak Dies lagi gitu. Ayo kita bangun lagi AB ya dari nol gitu. Ya udah. Dan akhirnya dari situ mulai tahun 2018 bareng lagi sama dia kayak dari awal lagi. Kayak dari awal lagi. Gitu. Tapi kan keadaannya sekarang udah berbeda ya. Aku udah ada keluarga, gitu, udah ada anak gitu. Tapi ya sedikit demi sedikit gitu recovery. Dia bantu aku ketika aku nggak bisa banyak kerjain karena fokus sama anak. Dia bantu mengerjakan gitu. Dan ada satu karyawan lagi gitu, satu desainer lagi gitu, yang sampai sekarang juga masih ada bareng sama aku gitu. Dan mereka semua tuh orang yang bisa dibilang apa ya, setia dan sportif banget gitu. Apapun keadaannya gue sama lo gitu sebetulnya gitu. Cuman mungkin aku dibutakan oleh apa waktu itu sampai akhirnya aku sama Dies bisa clash seperti itu gitu. Itu sedih banget sih sebenarnya. Itu harta yang sebenarnya nggak bisa aku ganti dengan apapun ya gitu. Dengan uang pun nggak bisa gitu. Orang-orang yang menurut aku selalu ada untuk aku, mensupport aku apapun keadaannya gitu. Ketika aku nggak punya pun dia masih ada sama aku gitu. Itu sih gitu. Dan aku waktu itu sempat kehilangan juga gitu kan. Yaudah, akhirnya aku menata kembali, membuat
ya AHB is back gitu, Yeah. tahun 2018 gitu, dengan segala sesuatunya yang lebih matang, dengan modal awal lagi, Iya. nol, bahkan minus kan, tapi untungnya aku berusaha untuk jangan sampai aku punya utang keluar gitu. Iya. Ya udah, akhirnya dibantu sama suamiku, dibantu sama papaku, didukung, semua orang mendukung gitu. Udah akhirnya aku bangkit kembali di tahun 2018 sampai sekarang gitu. Ya, sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan orang yang gak mudah gitu ya. Iya. Gitu. Tapi akhirnya ya bisa seperti sekarang ini gitu. Pada akhirnya semua pasti akan baik-baik saja. Iya. Bahkan betul. semua akan lebih baik daripada keadaan yang Iya. sebelumnya. Iya, ya sometimes again is not easy sih, karena ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri sesuatu yang sudah kita bangun, terus tiba-tiba mungkin hancur dalam sekejap gitu, pasti perasaan dan hati kita juga hancur. Cuma sometimes kita selalu percaya bahwa proses kehancuran itu sebenarnya Tuhan sedang membangun yang lebih baik Menempainya. lagi. Ya sometimes Betul. I'm also wondering, kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa sih Tuhan ini membiarkan ini terjadi gitu? Kenapa Tuhan membiarkan orang ini datang dan pergi seperti itu dan seterusnya? Cuma ya kalau buat saya selalu percaya bahwa ya Tuhan membiarkan itu terjadi, membiarkan seseorang pergi jauh-jauh dari hidup kita ya karena Dia bisa melihat apa yang kita nggak lihat, Iya. Dia bisa mendengar apa yang kita nggak dengar gitu, dan Dia bisa melihat isi hati seseorang itu yang kita sendiri nggak bisa ngelihat gitu. Jadi mungkin memang sengaja supaya yang sekarang komposisinya jauh lebih baik, lebih strong, lebih better, Iya, dan betul. terbukti. Yeay. Iya. Nah, tapi memang dibutuhkan keyakinan dari kita sendiri juga ya untuk mau reach out and then like step out from comfort zone untuk mengambil langkah pertama. Kayak tadi Mbak Amanda sendiri yang reach out ke Dias, Iya. ya kan, dan berbesar hati gitu untuk yuk kita sama-sama bangun lagi, Iya. gitu. Iya. Mm-mm. Iya, aku memberanikan diri itu maju mundur, tapi nggak bisa. Mau gue salah atau enggak, gue yang duluan, harus gue yang duluan gitu. Udah, akhirnya aku telepon, nangis lah itu di telepon gitu. Ya udah, dan ternyata aku nggak marah kok, kata dia gitu. Udah. Iya. So, satu cara untuk bangkit dari kegagalan dan keterpurukan berarti keberanian dan keyakinan ya. Iya. Oke. Harus yakin sih. Harus yakin. Semua Iya. orang pasti bisa, hanya mau atau enggaknya aja. Iya. Semua orang udah dikasih kemampuan sama Tuhan. Cuman gimana caranya kita mengolah itu untuk menjadi yang terbaik atau mau yang biasa-biasa aja. Itu gimana manusianya. Oke. Gitu. Iya. Dan jangan sampai kita fokus kepada hal yang salah. Ya, Betul. maksudnya memang ada yang tidak baik, tapi ada yang lebih baik yang sebenarnya ada di samping kita, yang lebih peduli, lebih care, lebih sayang dengan kita juga gitu. Jadi jangan sampai kita terdistract dan terganggu dengan pikiran-pikiran negatif yang berpikir bahwa waduh hal-hal ya intinya hal negatif itu akan selalu ada lah, tapi kita nggak boleh membiarkan itu bersarang di pikiran dan di hati kita. Iya. Iya, dan akhirnya seneng banget nih kalau sebelum ini tuh sebenarnya aku selalu pakai koleksinya Amanda Hartanto di syutingnya Impossible tuh banyak banget tuh karya-karyanya Mbak Amanda Hartanto. Iya, dan itu semua bisa terjadi because you never give up. Iya. Never give up on yourself and never give up on him. Yes. Karena kalau dia aja masih percaya sama kita, masa kita menyerah dengan keadaan dan betul, dengan diri kita sendiri. Iya. Oke. So 2017 kelabu 2018 mulai bangkit kembali. Kapan akhirnya mulai bisa melihat ada titik cerah dan akhirnya bisa menjadi seperti yang sekarang? Sejak saat itu ya, sejak aku mulai lagi, aku udah percaya pasti ada titik terang di depan. Gitu. Sebelum itu kelihatan pun aku udah percaya gitu. Ya, I trust on him gitu ya. Aku nggak pernah lepas berdoa gitu, karena doa adalah segala-galanya gitu ya. Yeah. Dan akhirnya benar gitu. Semua bisa tertata kembali gitu, sampai tahun 2018, 2019 semuanya baik-baik aja gitu. Dan banyak juga achievement yang didapat di 2 tahun di
di 2 tahun itu gitu sampai pada akhirnya tahun 2020 pandemi kan. Serius itu dari 2020 sampai 2021 sekarang itu termasuk masa-masa sulit juga buat Amanda Hartanto Batik gitu ya. Struggle lah gitu, bisa dibilang struggle banget gitu. Karena orang mau pakai kemana baju batik gitu ya kan, orang cuman di rumah aja gitu, orang nggak pergi, nggak bergaya kemana-mana. Kalau dulu orang ke kantor bisa tiap hari disuruh pakai batik gitu. Kalau sekarang kan mereka cuman WFH dan cuman Zoom gitu kan gitu. Jadi jarang orang beli. Jadi omset memang turun gitu, turun di 2 tahun terakhir ini. Cuman ya gimana cara aku bisa bisa mengelolanya gitu ya, harus bagaimana sih gitu supaya semuanya bisa tetap berjalan gitu walaupun semuanya itu berbeda gitu. Gitu. Harus putar otak lah gimana caranya. Kalau istilah keren itu the power of kepepet ya. Jadi sampai kadang-kadang kalau kita merasa kepepet justru malah kreatif. Jadi kita bereksplorasi, mencari jalan baru, mencari cara baru gitu. Iya. Dan sebenarnya aku tadi dengar cerita Mbak Amanda, aku jadi ingat nih inline banget sama kan Kartini, habis gelap terbitlah terang. Iya benar. So it's exactly the same, habis gelap selalu pasti akan terbitlah terang gitu, sebuah cahaya yang memang lebih baik lagi gitu. Iya. Dan bukan hanya sekali ya, beberapa kali. Maksudnya di dalam hidup kita kan pasti namanya juga musiman, pasti akan ada saat-saat gelapnya, tapi ya itu adalah saat bentar lagi kita akan kembali terang dan kembali bersinar. Betul. Asal satu, jangan menyerah, itu aja. Ya kalau kita nyerah ya udah habis semua gitu. Habis gitu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa untuk ya ketika gelap itu gimana caranya kita tuh jangan malah jadi mati gitu. Gimana caranya kita harus nyalain lagi tuh supaya terang gitu sih intinya. Apa kalimat penyemangat dari suami yang selalu membuat Mbak Amanda bisa bangkit lagi? Khususnya di saat-saat lagi sedih, terpuruk, galau dan gagal ya. Iya. Dia selalu bilang jangan nyerah gitu. Jangan nyerah karena banyak orang yang bergantung sama kamu. Kalau kamu nyerah, mereka semua udah nggak akan gimana-gimana juga gitu. Dia selalu bilang tuh sih, jangan nyerah gitu, jangan nyerah gitu. Dan dia selalu ada terus gitu ya selalu ada terus gitu mau apapun, karena dia tuh pasti selalu ada, selalu mendengarkan dan selalu bisa menjadi penenang gitu buat aku ya. Mungkin kalau nggak ada dia mungkin aku udah kemana kali gitu. Jujur karena aku orang yang lebih pakai emosi aku gitu, nggak bisa berpikir jernih terkadang gitu. Tapi ya dia bisa meredam itu semua gitu. Dia selalu bilang ketika aku seperti ini, nggak boleh nyerah, harus tetap dijalanin gitu. Kalau misalnya, aduh apa ini udah tutup aja ya kan, maksudnya nggak bisa. Katanya kalau kamu tutup itu semua yang kamu hidupi saat ini tuh mau makan pakai apa, kata dia gitu. Gitu. Kita harus cari sampai kemanapun supaya mereka tetap bisa makan, gimana caranya. Gitu. Ya, karena ya again itu bukan hanya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya, tapi kan ada juga orang-orang yang memang juga mempercayakan hidupnya, mempercayakan nasibnya hidupnya sama aku dengan gitu. Kita, betul. Makanya itu aku nggak pernah nyerah gitu. Itu sih yang bikin aku tetap semangat. Iya, dan terbukti ada salah satu koleksi juga yang dalam waktu berapa sebulan terjual bestsellernya nih lebih dari 200 desain 200 pieces ya. Itu Luna Blazer. Ya, itu lebaran tahun 2019. Iya. Sampai sekarang masih tetap selalu ya. Oke. Apa sih yang membuat desain dari Amanda Hartanto Batik itu unik? Sophisticated ya, dalam artian satu desain itu bisa dipakai kemana aja. Mau kerja bisa, mau ke mall casual bisa, mau ke pesta tinggal ganti aja sepatunya gitu, tinggal pakai aksesoris gitu bisa gitu. Jadi aku selalu membuat desain itu satu baju itu one for all gitu, bisa dipakai kemana aja gitu. Jadi lu dengan beli satu baju tuh nggak cuma buat satu occasion aja, tapi bisa untuk semua occasion gitu. Tinggal di mix and match aja gimana caranya. Gitu. Iya. Seperti contohnya sekarang dipakai ini. Cantik, simple, elegan. Mau dipakai ke pesta bisa, mau dipakai formal juga bisa. Iya. Dan menjelang Hari Kartini ini pun juga ada ini nih
kolaborasi dan inisiatif terbaru nih, Modern Day Kartini. Yes. Bersama dengan Amanda Hartanto Batik. Awal mulanya ide ini dari mana? Dari apa ya? Aku merasa aku belum pernah nih bikin campaign untuk Hari Kartini gitu. Dan aku merasa kayak gimana ya? Kita coba yuk angkat Hari Kartini dan kita juga kan perempuan dan AHB kan selalu membuat baju tuh baju perempuan. Kenapa sih nggak kita angkat aja nih gitu? Terus akhirnya aku ngobrol sama ya tim desain sama juga tim konten kreator gitu. Gimana kalau kita bikin ya Modern Day Kartini ini dengan mengajak kolaborasi muse-muse wanita-wanita hebat di Indonesia gitu. Dan akhirnya iya oke, aku setuju gitu. Aku mau gitu dan akhirnya terpilih juga Miss Mary yang aku tuh mengidolakan Miss Mary dari aku zaman SMA. Wah, iya. Thank you so much. Wow. Aku baca bukunya, aku nonton filmnya, aku ikut seminarnya gitu. Jadi bahagia banget aku sekarang bisa duduk di sini, itu udah anugerah Tuhan yang aduh gila deh, udah gak ngerti lagi mimpiku gitu bisa diwawancara sama Miss Mary. The privilege is mine. Aku bisa benar-benar langsung dengerin cerita dari Mbak Amanda dan didesain langsung loh. Jadi aku tuh sekarang jadi punya koleksi baju yang didesain langsung oleh Mbak Amanda Hartanto. Itu batiknya keren banget. Nanti kita kasih contoh-contoh ini desainnya ya. Karena ini baru pertama kalinya aku bener-bener kita mendesain dari awal. Jadi iya Mbak Amanda datang ke sini ngasih lihat semua koleksinya, udah gitu juga brainstorming ini maunya seperti apa gitu. Ya, so that was very personal dan aku senang banget sih bisa menjadi bagian dari kolaborasi ini. Aku juga senang banget Miss Mary mau untuk berkolaborasi sama aku gitu yang nggak ada apa-apanya ya ampun. Itu udah senang banget. No, you are someone. Ya, maksudnya you are just so humble. Iya, tapi memang orang-orang sukses itu pasti rendah hati ya, sama seperti Mbak Amanda. Amin. Harus tetap rendah hati, tapi tinggi prestasi itu yang penting. Ya, amin. Oke. Nah, lalu berarti apa nih? Kenapa mau ngambil tema Modern Day Kartini? Aku pengen aja kayak mengangkat tuh bahwa Kartini itu nggak melulu dianggap kayak Kartini zaman dulu yang pakai kebaya, pakai pakai kain gitu. Aku pengen mengangkat bahwa wanita-wanita hebat sekarang itu juga bisa disebut Kartini loh, Kartini modern gitu, dengan baju-baju yang modern juga gitu, tanpa melupakan nilai-nilai dan filosofi seni budaya Indonesia seperti batik gitu. Dan kebetulan aku bergelutnya di bidang batik, jadi aku ingin mengangkat bahwa wanita Indonesia dan batik itu sangat relate sebenarnya gitu, dan nggak melulu gitu kalau pakai batik itu harus ke undangan dan lain sebagainya gitu. Kita harus bisa sebagai wanita Indonesia harus bisa untuk juga membawa budaya Indonesia, mengangkat budaya Indonesia gitu ya, baik di dalam negeri maupun dimanapun gitu, di luar negeri sekalipun gitu, dimanapun kalau bisa kita tuh membanggakan budaya Nusantara, salah satunya itu batik gitu. Itu sih yang pengen aku angkat. Betul ya, jangan sampai justru malah nanti diklaim sama negara lain. Benar, dan itu udah sempat kejadian kan gitu. Oke. Ya, jadi di kolaborasi ini ada bersama Ririana, ada juga Wanda Ponika, Happy Salma dan Rahayu Saraswati. Sama Mbak Rahayu Saraswati. Oke. Ya, ditunggu nanti langsung aja bisa ke Instagramnya Mbak Amanda Hartanto ya. Iya. Instagramnya apa? Amanda Hartanto Batik. Oke. Lihat situ ada banyak banget koleksinya, banyak banget foto-foto keren, dan khususnya untuk edisi spesial Modern Day Kartini. Oke. Jadi nggak sabar, aku pengen lihat hasilnya. Iya. Kemarin kita baru photoshoot ya. Iya, betul. Oke. Hasilnya bagus dan semoga penjualannya juga oke. Amin. Dan semoga nanti juga bisa sebagian membantu. dari penjualan ini juga akan disumbangkan melalui dua foundation, Happy Hearts Indonesia dan Parinama Asta. Oke, yes. Nah, tapi balik lagi nih ke Mbak Amanda, karena kan di proses yang tidak mudah pastinya banyak banget pembelajaran. Oke, like we always say ya, nggak ada yang namanya kegagalan, ya adalah pembelajaran. So dari pengalaman itu apa pembelajaran terbesar dari Mbak Amanda?
Iya, pelajaran terbesarnya itu adalah satu sih, jangan menyerah itu. Jangan menyerah dan bermimpilah setinggi-tingginya. Karena ketika kita bermimpi, Tuhan dan semesta itu tuh mencatat gitu. Apa yang kita impikan gitu udah pasti mendukung untuk terjadinya gitu ya. Asal kita bisa percaya ya. Percaya bahwa kita bisa mewujudkan mimpi itu. Dan jangan pernah menyerah. Karena untuk menggapai mimpi itu pasti banyak banget batu sandungannya, itu banyak. Ketika kita menyerah udah habis aja. Habis gitu. Kita nggak bisa meraih mimpi itu gitu. Tapi ketika kita nggak menyerah, pasti Tuhan akan kasih jalan gitu. Oke. Masih berhubungankah dengan yang waktu itu menipu? Berhubungan baik. Aku suka WhatsApp istrinya, suka tanya. Oh, itu katanya itu cowok. Oh, aku selalu ngebayangin itu perempuan. Laki-laki. Oke. Tapi apakah dia bertanggung jawab atau mengembalikan atau gimana? Janjinya sih, tapi sampai sekarang sih nggak ada tuh. Nggak ada yang dikembalikan satupun juga. Oke. Gitu. Apa kita ikhlaskan? Aku sudah mengikhlaskan. Iya, Tuhan balas berkali-kali lipat. Amin. Nah, how do you forgive the mistakes of others? How do you give forgiveness? Itu aku akuin itu dulu susah banget. Itu di saat aku lagi hamil kan, dan wah nangis-nangisnya kayak apa gitu. Aku benar-benar sakit, benar-benar itu darah tinggi naik segala macam. Aku bilang aku nggak bisa maafin, tapi pada akhirnya ya berkali-kali lagi suamiku, mamaku, papaku selalu bilang bahwa ikhlas gitu. Ya ketika aku ikhlas, agak lama sih prosesnya untuk ikhlas gitu ya. Berdoa terus gitu. Sampai akhirnya aku ikhlas. Ya udah, malah aku sempat membantu pada saat aku sedang kesulitan itu, dan dalam keadaan aku ditipu oleh dia gitu ya. Tapi istrinya minta uang susu buat anaknya ke aku. Aku lagi nggak punya pada saat itu. Uangku bisa dibilang 0 gitu ya. Tapi aku kasih. Aku dan suamiku kasih. Ya udah gitu. I give her gitu. Udah. Nggak minta balasan apa-apa, nggak gimana-gimana, tapi ya udah, hanya terima kasih, udah sampai segitu aja. Dan sampai sekarang aku masih suka nanya dong. Aku selalu yang nanya duluan, apa kabar? Baik gitu. Wow. Aku selalu nanya duluan kok. Entah itu di message di Facebook atau di WhatsApp gitu. Dia jawab, baik enggak gitu. Kamu apa kabar? Kayak gitu. Ya udah baik. Aku udah nggak pernah nagih, nggak pernah apa, udah gitu. Aku udah ikhlas, udah itu bukan milikku lagi gitu. Udah. Iya. Gitu. Jadi ya udahlah, berbaik-baik ya berbaik sangka aja sama dia. Mungkin dia nggak punya uang, belum punya uang untuk bisa melunasi atau mencicil gitu. Sudah gitu. Iya. Selalu berbaik sangka, berbaik sangka kepada orang, berbaik sangka kepada Tuhan, ya kan, berbaik sangka terhadap apapun kesulitan yang sedang terjadi gitu, ya. Karena pada akhirnya ya again, maksudnya Tuhan itu jauh lebih tahu, dan sebenarnya Dia juga sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Betul. Gitu, dan Dia membiarkan ini terjadi karena Dia pasti akan ada hal yang jauh lebih baik lagi. Iya, ini pasti kan semua seizin Tuhan kan. Untuk apa Tuhan mau itu terjadi sama aku gitu, pasti Tuhan mau supaya aku bisa menjadi orang yang lebih kuat gitu. Ketika aku dapet cobaan yang lebih mudah dari itu, wah cemen lah gitu. Ya kan pasti Tuhan maunya gitu. Itu hal terberat buat aku sih waktu itu. Dengan keadaan aku yang lagi hamil dan sakit-sakitan gitu ya. Iya. And again, makanya kan every great blessings pasti comes with the great persecutions kan. Supaya Tuhan pengen melihat ini kamu sanggup nggak sih untuk bisa menerima anugerah yang besar ini. Karena ya kalau kita aja hatinya masih belum sebesar itu, ya kita nggak akan bisa menerima anugerahnya juga. Iya betul gitu ya. It's not easy ya, tapi ya faith does not make things easy kan, but faith will make things possible. Yes, betul. Amin. Oke, alright. Nah, jadi kalau Mbak Amanda sendiri nih, berarti emang udah cita-cita dari awal pengen jadi desainer dari kecil. Dari kecil aku suka gambar. Iya. Kemudian papaku kan arsitek juga kan, sering gambar. Tapi aku nggak suka tuh gambar rumah kayak gitu, nggak suka. Oke. Sukanya gambar yang perintilan, motif-motif, bunga-bunga kayak gitu-gitu. Iya. Pernah nggak sih kepikiran suatu saat mungkin beralih dari batik atau mungkin bercabang dari batik? Enggak sih. Enggak ya.
untuk bisa memperluas gitu batik digabung dengan apa itu mungkin, tapi kalau untuk bercabang gitu enggak. Kayaknya enggak. Aku akan tetap lebih baik aku menggali lebih dalam lagi, aku explore lebih banyak lagi di batik gitu. Fokus sih intinya. Oke. Bagaimana cara Mbak Amanda mengedukasi, karena ada beberapa orang yang again ya, karena sekarang kan semua motif yang ada gambar bunga-bunganya dibilangnya batik, Iya. apalagi printannya itu kan jauh lebih murah dibandingkan batik yang benar-benar Iya. dibuat batik tulis lah, benar-benar dibuat satu persatu gitu. Dan sometimes kadang-kadang orang berpikir, aduh mahal banget nih. Iya. Nah, jadi how do you handle that? Atau sebenarnya gimana cara supaya orang tuh bisa melihat bahwa ini nggak mahal atau ini memang value-nya seperti itu? Aku selalu ada kok beberapa, banyak bahkan bukan beberapa aja gitu yang yang beli batik di aku tapi nawar. Nawar tuh selalu ada, dan nawarnya tuh gila-gilaan gitu sampai yang 300.000 aja ya, gitu. Aduh, masalahnya bukan masalah aku nggak mau loh ya gitu, tapi tahu nggak prosesnya ini tuh seperti apa, kataku. Membatik itu suatu proses yang butuh waktu loh gitu. Biasanya orang yang batik aja tuh harusnya puasa dulu dan lain sebagainya gitu. Filosofinya tuh dalam, aku bilang gitu. Untuk membuat satu kain aja tuh mungkin bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu loh. Dan coba untuk dihargai prosesnya, karena setiap motif pun juga biasanya nggak sama loh, walaupun itu senada misalkan gitu, tapi itu nggak sama sebetulnya gitu. Nggak ada yang bisa sama. Orang handmade yang buatnya juga bukan satu orang gitu, dan handmade kalau bikin berkali-kali pun pasti ada aja yang metodenya atau yang apanya gitu kan. Yaudah, ketika dikasih tahu seperti itu, ada yang bisa menerima, ada yang enggak gitu. Jadi ya terserah lah. Tapi aku selalu memberikan edukasi sedikit lah gitu kepada pembeli juga yang belum mengerti gitu ya. Dan kalau yang sudah mengerti sih itu lebih gampang ya, karena mereka juga jadi menghargai gitu. Mau harganya mahal kasarnya, sebenarnya nggak mahal itu kok gitu. Jadi dia berani-berani aja bayar gitu. Itu kan sebenarnya nggak mahal karena itu kan karya seni gitu. Betul. Pernah nggak sih yang udah benar-benar didesain sendiri sama Amanda, dibikin dengan hati, terus habis itu dijiplak dan pernah sering dijiplak, di print dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah? Sering ada beberapa, dan itu tuh dia pembeli aku terus-terusan beli, dan ternyata dia beli itu untuk menjiplak. Untuk menjiplak modelnya, dan bahkan kainnya dia buat juga gitu, yang mirip seperti itu, dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Wah, itu gila sih. Terus ketahuan, terus akhirnya Instagram aku diblok pas segala macam. Kayak gitu. Dan ya udahlah, aku pikir nggak masalah kok ya. Sekarang, dulu awalnya aku jiplak, tapi sekarang ya udah gitu. Namanya juga manusia di dunia ini, plagiat tuh pasti ada gitu kan. Berarti ya ambil positifnya. Berarti aku udah bisa ditiru orang, berarti udah sekelas sama Louis Vuitton, udah sekelas sama brand-brand luar yang ada KW-nya nih, berarti kan brand Amanda Hartanto Batik gitu. Yaudah, santai aja jadinya sekarang. Udah sekelas itu berarti aku. Ya inilah, selalu harus diambil positif ya. Betul, karena kadang-kadang kalau udah ada KW-annya berarti kita berbangga lah, berarti at least kita sudah menjadi contoh, walaupun itu bukan sesuatu yang positif ya, definitely ya. Tapi kadang-kadang aku juga dulu pernah tuh pas lagi waktu itu kan ada buku Mimpi Cita Dolar di mana-mana, tuh sering kali kayak di lampu merah terus ada yang jualan tapi versi KW-nya. Gila sih. Tapi nggak apa-apa, itu at least ya berarti kan kalau mereka mengikuti kita dan meniru, berarti kan kita di depan. Dan kita selalu, asalkan kita selalu bergerak 2-3 langkah di depan, ya is fine lah. Basically mereka akan selalu hanya mengikuti dari belakang, mereka nggak akan bisa menjadi pemimpin yang ada di depan kan. Benar. Tapi ya again, ya bukan berarti kita pembajakan, ya tetap nggak boleh. Tapi jangan sampai justru kita malah meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk ngurusin yang hal itu, sedangkan kita kan harusnya lebih maju ke depan dan lebih fokus dengan apa yang ada di depan kita lah. Oke. Berarti terakhir nih, karena Mbak Amanda kan dari tadi ngomongin tentang batik ya, karena saya yakin setiap batik itu kan pasti punya makna yang berbeda. Nah sekarang kita pengen ngetes nih, ada beberapa jenis batik. Tapi ini bukan ujian sih, ini cuma gimmick aja. Saya yakin pasti Mbak Amanda tahu. Waduh, degan juga nih. Kita tes ujian ya, dia nggak ujian. Kita pertama dulu yang ini. Nah, ini bolak-balik kan sih, sama ya? Sama. Ini apa? Parang rusak.
Yeay, terlalu gampang ya. Ini batik parang ya? Ya. Oke, batik parang tuh ada cirinya ya berarti ya? Ya, seperti itu. Kayak keris gitu ya. Kayak parang. Oh, kayak parang. Dan batik parang tuh ada Oke. bermacam-macam, ada parang rusak, ada parang mulio, macam-macam Oke, bentuknya oke. gitu. Tapi intinya seperti itu Ini berjajar. berarti batik parang. Iya. Oke. Betul. Yeay. Deg-degan. Yang ini. Sido Mukti. Wah. Kok tahu? Sidomukti itu apa maksudnya berarti? Sido Mukti itu biasanya dipakai untuk pasangan menikah ya dari Solo. Oh, oke. Sido Mukti dan Sido Asih kalau yang itunya. Jadi maknanya tuh apa? Saling melengkapi, saling yang laki-lakinya melindungi perempuannya begitu. Iya. Berarti wow. Kita yang pakai ya orang awam nggak tahu bahwa ternyata sebenarnya setiap motif ada ceritanya, ada maknanya. Ada, iya. Oke. Harusnya belajar dulu ya tadi. Yang ini. Nah. Sekar Jagat. Bener. Kok pintar banget sih, ini nggak mungkin waktu itu dapet D nih kayaknya. Sekar Jagat, iya Sekar Jagat ya. Iya. Betul. Sekar Jagat tuh apa berarti? Itu ya, jadi kayak Nusantara gitu ya maksudnya itu kan. Oh, warna-warni. Ya, dan bermacam-macam. Beda variasi, Ya. bermacam-macam. Oke. Iya. Ternyata setiapnya ada maknanya. Nah, ini. Mega Mendung. Ini jago ini. Bener, Mega Mendung. Ya, itu khas dari Cirebon. Dari Cirebon. Oke. Ada berapa banyak batik sih sebenarnya di Indonesia? Mau dilihat dari segi apanya nih? Oh iya. Ya, dari segi teknik ada dua, batik cap dan batik tulis. Oke. Kalau tulis pakai canting, kalau cap pakai cap besi itu tembaga dan pakai malam juga sama. Kalau dari segi motifnya ada motif geometris, ada motif bunga, ada motif non geometris gitu. Oke. Macam-macam Ya. banyak sekali, Banyak beragam. banget. Oke. Dan terakhir. Burung hong itu ya. Ini burung, aku nggak tahu ini apa burung. Burung hong ya, benar burung hong. Ya itu burung hong. Yes, burung hong. Iya. Iya, ini Itu batik. asalnya dari Pekalongan. Yes, betul. Ini burung hong asal Pekalongan, batik lasem. Lasem. Ini berarti ya. Oh, itu lasem ya. Sebenarnya lasem batik tuh di mana-mana kan ada ya, ada di Lasem, ada di Pekalongan pembatiknya gitu. Cuman untuk dari segi motif mungkin ini motif burung hong sih gitu. Dan asal pembatiknya dari mana mungkin itu dari Lasem bisa, dari Pekalongan bisa. Tapi biasanya kalau Lasem warnanya lebih ke warna-warna pucet, warna-warni tapi pucet. Tapi kalau misalkan Pekalongan itu warnanya lebih yang menyala-menyala, warna-warni gitu. Oke. Jadi ini batik apa tadi? Burung hong. Ya, burung hong tuh apa sih? Burung hong itu jadi batik pesisir. Nah, kayak ini nih. Ini batik ini sama ini dibedain nih. Nah, ini Sekar Jagat. Nah, ini termasuknya batik keraton. Oke. Jadi dari keraton Jogja, parangan dari Jogja. Dari keraton Solo, ini juga dari keraton Jogja juga kayaknya. Nah, sedangkan itu batik pesisir. Dia ada di pesisir Jawa, pesisir Pulau Jawa. Cirebon, Pekalongan, Lasem gitu. Iya. Jadi dibagi dua juga tuh batik dari segi dari mananya gitu. Dan motif-motifnya kalau misalkan itu burung hong, Mega Mendung itu diambil dari kan dulu masa penjajahan Belanda. Itu banyak ada dalam masa company lah ada motif-motif burung seperti itu kan dari negeri Belanda kan. Nah, itu makanya terjadilah motif burung hong itu gitu. Kalau sedangkan ini kan ada kulturisasinya juga kulturisasi ya. budaya gitu. Kalau ini kan dari parang, dari senjata parang kan gitu. Ini lebih ke Jawa-Jawaan keraton gitu. Oke, dapat pelajaran dari Oke. Nah, tapi kalau misalnya kayak Mbak Amanda mendesain batik tuh berarti bisa didesain sendiri ya sesuai dengan yang imajinasinya yang ada di Mbak Amanda. Nah, itu bisa dinama-namain nggak sih? Bikin aja nama sendiri. Batik apa, bisa. batik apa? Boleh dinama-namain. Karena kan intinya dasarnya ada nih motif Sido Mukti, motif parang, motif Sekar Jagat, motif truntum, apa segala macam. Kalau misalkan kita gabung-gabung, boleh itu digabung kok kayak truntum atau karena kan budaya udah semakin udah semakin ada eksplorasi juga gitu kan. Ada tuh yang digabung-gabung ada gitu dan motifnya ya
namanya ya terserah mau dinamain apa gitu. Oke. Tapi masih mengandung filosofi lah gitu. Iya. Oke. Nah, berarti kalau ini ada namanya nggak nih? Ini sih aku buketan sih, ini lebih ke buketan. Buketan. Oh ya, karena buketan, bunga-bunga, ya buket bunga buket kan. bunga. Iya. Oke. Iya, jadi memang ya at least bisa dinamain sehingga orang tahu ya, yang ini model ini, namanya ini. Oke. Terakhir berarti nih, apa mimpi selanjutnya dari Amanda? Mimpi selanjutnya dari Amanda. Mimpi aku tuh sebenarnya selalu sama. Aku pengen aku bisa berguna bagi banyak orang dan bisa menjadi sumber rezeki untuk banyak orang. Udah, itu aja. Gitu. Amin. Terima kasih Mbak Amanda sudah hadir di sini untuk berbagi kisah. Terima kasih untuk selalu tidak menyerah dan akhirnya bisa menjadi Amanda Hartanto yang sekarang dan juga nanti pasti akan lebih baik lagi. Ya, terima kasih juga sudah menceritakan perjalanannya karena saya yakin apa yang Mbak Amanda bagikan pasti juga sangat menguatkan orang-orang yang mungkin pada hari ini mengalami dan berada dalam fase tersebut. Gitu. Ya, walaupun keadaan tidak baik tapi selalu pasti ada yang baik. Walaupun keadaan tidak baik tapi selalu pasti ada hal baik juga yang bisa disyukuri, yang bisa dibagikan. Betul. Ya, dan sukses terus buat kolaborasinya. Ya, dan semangat buat semuanya. Salam buat keluarga, salam buat suami, salam buat anak. Ya, salam buat Mbak Dias. Banyak nih salam-salamnya. Ya, dan friends buat semuanya, semoga apa yang Mbak Amanda Hartanto bagikan hari ini juga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bisa dicek juga Instagramnya Mbak Amanda Hartanto Batik. Ada YouTube-nya juga? Enggak ada. Oke, semuanya di Instagram ya. Semua di Instagram. Oke, dan semoga apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.